wirausaha adalah individu yang melakukan kegiatan kewirausahaan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keberanian, tekad, dan kemampuan untuk memulai dan menjalankan usaha mereka sendiri. Wirausaha biasanya memiliki ciri-ciri seperti kreatif, inovatif, visioner, dan mampu mengambil risiko. Perbedaan antara kewirausahaan dan wirausaha. Kewirausahaan adalah proses, sedangkan wirausaha adalah individu yang melakukan proses tersebut. Contoh perbedaannya adalah penerapan. Kewirausahaan mempelajari strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan, sedangkan wirausaha menerapkan strategi pemasaran yang telah dipelajari untuk meningkatkan penjualan di usahanya. Perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dan usaha berbasis inovasi atau UBA. Pertama ada fokus. UKM berfokus pada produksi dan penjualan produksi atau jasa yang sudah ada di pasaran. Sedangkan UBI berfokus pada pengembangan dan penjualan produk atau jasa baru yang inovatif dan belum ada di pasaran. Yang kedua, resiko. UKM memiliki resiko yang relatif lebih rendah karena produk atau jasanya sudah terbukti di pasaran. UBA memiliki resiko yang relatif tinggi karena produk atau jasanya belum terbukti di pasaran. Yang ketiga ada potensi keuntungan. UKM memiliki potensi keuntungan yang relatif lebih kecil karena produk atau jasanya bersaing dengan banyak pemain lain di pasaran. UBA memiliki potensi keuntungan yang relatif lebih besar karena produk atau jasanya unik dan belum ada di pasaran. 4. Ada pendanaan. Di UKM biasanya mendapatkan pendanaan dari pinjaman bank, kredit usaha rakyat atau KUR, atau modal pribadi. Di UBA biasanya mendapatkan pendanaan dari investor, venture capital, atau crowdfunding. Yang kelima ada skala bisnis. Di UKM biasanya memiliki skala bisnis yang kecil dan lokal. Sedangkan di UBA memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat dan memiliki skala bisnis yang lebih besar. Yang keenam ada dampak ekonomi. Di UKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi nasional dan menyediakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. UBA memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor baru. Contohnya di UKM itu ada warung makan, toko kelontongan, penjahit atau bengkel motor. Sedangkan di UBA ada startup teknologi, ada perusahaan bioteknologi, perusahaan energi terbarukan, atau perusahaan manufaktur yang menggunakan teknologi 3D printing. Faktor-faktor kesuksesan pengusaha ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama memiliki keinginan dan tekad yang kuat. Faktor ini merupakan kunci utama dalam memulai dan menjalankan bisnis. Pengusaha harus memiliki tekad yang kuat untuk menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang pasti akan muncul. Yang kedua ada perencanaan yang matang. Memiliki visi yang jelas dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis merupakan hal yang penting. Pengusaha harus melakukan riset pasar, menganalisis pesaing, dan membuat rencana bisnis yang komprehensif. Yang ketiga, keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Yaitu pengusaha harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnisnya seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan operasional. Yang keempat ada kreatif dan inovatif. Dalam dunia bisnis yang kompetitif,
inovatif. Pengusaha harus mampu menciptakan produk atau layanan yang unik dan inovatif untuk menarik pelanggan dan memenangkan persaingan. Yang keenam, ada kemampuan beradaptasi. Pengusaha harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan tren bisnis. Kemudian ada sikap mental yang positif. Pengusaha harus memiliki optimisme, kegigihan, dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Faktor eksternal yaitu ada peluang usaha. Faktor ini merupakan kesempatan emas yang mungkin sifatnya hanya sementara. Oleh sebab itu, pengusaha harus jeli melihat peluang dan mampu memanfaatkannya dengan tepat. Kemudian ada SDM, sumber daya manusia. Kualitas SDM juga menjadi faktor internal dalam keberhasilan suatu usaha. Pengusaha harus memiliki tim yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Kemudian ada dukungan jaringan dan relasi. Memiliki koneksi dan jaringan yang luas dapat membantu pengusaha dalam mendapatkan informasi, sumber daya, dan peluang baru. Kemudian ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang stabil dan kondusif dapat membantu pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya. Pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Pertama, disiplin. Membangun rutinitas yang konsisten, seorang pengusaha harus disiplin dalam mengatur waktu dan aktivitasnya. Aktivitasnya ini termasuk bangun pagi, olahraga, menyelesaikan tugas penting, dan meluangkan waktu untuk keluarga dan teman. Contohnya, pengusaha kuliner harus disiplin dalam menjaga kebersihan dan kualitas makanannya. Mengelola keuangan dengan baik. Pengusaha harus disiplin dalam melacak pengeluaran dan pemasukan serta membuat anggaran yang realistis. Contohnya, pengusaha fashion harus disiplin dalam mengatur biaya produksi dan stok barang. Kemudian ada kerja keras, tekun, dan pantang menyerah. Menjadi pengusaha tidak mudah dan akan banyak rintangan yang dihadapi. Pengusaha harus tekun dan pantang menyerah dalam mencapai tujuannya. Contohnya, pengusaha teknologi harus tekun dalam mengembangkan produknya meskipun ada banyak pesaing. Siap bekerja berjam-jam. Membangun bisnis membutuhkan waktu dan usaha. Pengusaha harus siap bekerja berjam-jam untuk mencapai tujuannya. Contohnya, pengusaha jasa dekorasi harus siap bekerja lembur untuk menyelesaikan pesanan tepat waktu. Kemudian ada komitmen. Memiliki visi dan misi yang jelas. Pengusaha harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk bisnisnya. Contohnya, pengusaha pendidikan harus memiliki visi untuk mencerdaskan bangsa. Fokus pada tujuan. Pengusaha harus fokus pada tujuannya dan tidak mudah tergoda oleh hal lain. Contohnya, pengusaha travel harus fokus pada pengembangan usahanya dan tidak mudah tergoda untuk berpindah ke bisnis lain. Kemudian ada kerjasama. Membangun tim yang kuat. Pengusaha tidak dapat mencapai kesuksesan sendirian. Dia membutuhkan tim yang kuat untuk membantunya mencapai tujuannya. Contohnya, pengusaha properti harus membangun tim yang terdiri dari arsitek, kontraktor, dan agen pemasaran. Membangun hubungan dengan mitra dan pelanggan. Pengusaha harus membangun hubungan yang baik dengan mitra dan pelanggannya. Contohnya, pengusaha kuliner harus membangun hubungan baik dengan pemasok bahan baku dan pelanggannya. Sumber ide dan peluang bisnis itu yang pertama ada hobi dan keahlian. Hobi dan keahlian yang dimiliki bisa menjadi sumber ide bisnis yang potensial. Contohnya, jika Anda hobi memasak, Anda
bisa membuka usaha catering atau restoran. Yang kedua ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi baik yang positif maupun negatif bisa menjadi inspirasi untuk ide bisnis. Contohnya, jika Anda pernah mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, Anda bisa membuka usaha yang membantu orang lain dalam mencari pekerjaan. Yang ketiga, permasalahan di sekitar. Permasalahan di sekitar Anda bisa menjadi peluang bisnis. Contohnya, jika Anda tinggal di daerah yang sering mengalami banjir, Anda bisa membuka usaha jualan perahu karet atau jasa evakuasi. Yang keempat, tren pasar. Memahami tren pasar dapat membantu Anda menemukan ide bisnis yang potensial. Contohnya, saat ini tren bisnis online sedang berkembang pesat, atau bisa membuka toko online atau menjadi influencer. Yang kelima, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuka peluang baru untuk bisnis. Contohnya, Anda bisa membuka usaha aplikasi mobile atau jasa digital marketing. Yang keenam ada kompetitor. Anda bisa mendapatkan ide bisnis dari kompetitor Anda. Contohnya, Anda bisa membuka usaha dengan menawarkan produk atau jasa yang lebih baik daripada kompetitor Anda. 7. Ada konsumen. Mendengarkan kebutuhan dan keinginan konsumen dapat membantu Anda menemukan ide bisnis yang tepat. Anda bisa melakukan survei atau riset pasar untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. 8. Ada media sosial. Media sosial dapat menjadi sumber ide dan peluang bisnis. Anda bisa mengikuti tren di media sosial, mencari inspirasi dari influencer, atau berjejaring dengan pengusaha lain. 9. Inkubator bisnis dan coworking space. Inkubator bisnis dan coworking space sering mengadakan seminar, workshop, dan networking event yang dapat membantu Anda menemukan ide bisnis dan peluang baru. 10. Pemerintah. Pemerintah sering mengadakan program bantuan dan pelatihan untuk pengusaha. Anda bisa mengikuti program-program tersebut untuk mendapatkan ide bisnis dan peluang baru. Konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinal. Kreativitas dapat berupa ide, konsep, karya seni, atau produk baru. Invensi adalah penemuan sesuatu yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Invensi dapat berupa produk, proses, atau mesin baru. Inovasi adalah penerapan ide baru untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik atau berbeda dari yang sudah ada. Inovasi dapat berupa produk, proses, atau layanan baru. Berikut contoh kreatif, yaitu seorang seniman melukis gambar abstrak dengan teknik baru. Contoh invensi yaitu seorang insinyur merancang mesin baru yang lebih hemat energi. Contoh inovasi, sebuah perusahaan meluncurkan aplikasi smartphone yang membantu pengguna menemukan tempat parkir. HKI, seorang musisi mendaftarkan hak cipta untuk lagunya. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada individu atau perusahaan atau hasil ciptaannya. HKI melindungi karya cipta dari penipuan dan plagiarisme. HKI dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Yang terakhir ada rencana bisnis dan model bisnis. Keduanya adalah hal yang penting untuk dipahami saat Anda ingin memulai bisnis. Model bisnis adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana bisnis Anda akan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Ini menggambarkan komponen-komponen penting dari bisnis Anda, termasuk proposition, nilai atau value proposition, apa yang Anda tawarkan kepada pelanggan, dan bagaimana produk atau layanan Anda memecahkan masalah mereka. Kemudian target pasar atau target market, siapa yang Anda jual, kemudian
Kemudian saluran atau channels, bagaimana Anda akan menjangkau pelanggan Anda. Kemudian hubungan pelanggan atau customer relationship, bagaimana Anda akan membangun hubungan dengan pelanggan Anda. Kemudian sumber daya utama, key resources, apa saja aset yang dibutuhkan bisnis Anda untuk berjalan. Kemudian aktivitas utama atau key aktivitas, apa yang perlu Anda lakukan untuk menjalankan bisnis Anda. Kemitraan utama, key partnership, apakah Anda memerlukan kemitraan dengan pihak lain. Kemudian struktur biaya, cost structure, apa saja biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis Anda. Kemudian aliran pendapatan atau revenue streams, bagaimana Anda akan menghasilkan uang. Kemudian model bisnis tidak harus berupa dokumen formal, tetapi bisa berupa gambaran visual seperti business model, kanvas yang dapat membantu Anda memvisualisasikan komponen-komponen penting bisnis Anda. Kemudian rencana bisnis. Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang merinci tujuan bisnis Anda dan bagaimana Anda mencapainya. Ini lebih rinci daripada model bisnis dan biasanya mencakup hal berikut, yaitu ringkasan eksekutif, teaser singkat dari seluruh rencana bisnis. Kemudian ada deskripsi bisnis, penjelasan tentang bisnis Anda, termasuk produk atau layanan yang Anda tawarkan, target pasar, dan keunggulan kompetitif Anda. Rencana bisnis biasanya diperlukan jika Anda mencari pendanaan untuk bisnis Anda, tetapi juga berguna untuk diri Anda sendiri sebagai pemilik bisnis untuk memikirkan semua aspek bisnis Anda secara menyeluruh. Contoh model bisnis yaitu langganan. Pelanggan membayar biaya bulanan atau tahunan untuk akses ke produk atau layanan. Penjualan langsung, produk atau layanan dijual langsung pada konsumen tanpa perantara. Contoh rencana bisnis, nama bisnis seperti kedai kopi atau ngopi sore, industri kedai kopi, produk atau layanan, kopi, teh, cemilan, dan makanan ringan. Target pasar, pelajar, pekerja kantoran, dan masyarakat umum. Keunggulan kompetitif, suasana yang nyaman, harga yang terjangkau, dan kopi berkualitas tinggi. Tujuannya menjadi kedai kopi kekinian yang digemari oleh masyarakat. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.